Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Kecamatan Mawasangka saja dalam 1 bulan terakhir ini sudah 4 kasus dengan 9 orang tersangka yang sudah kami amankan saat ini dalam proses. Masyarakat yang sudah usia wajib KTP 17 tahun ke atas dan tidak melakukan rekam cetak KTP bisa di kemudian hari dinonaktifkan NIK-nya. Selamat pagi dari kawasan Puncak Bukit Waluyo Indah. Inilah Warta Kepton. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Kasus pelecehan anak di bawah umur di Kabupaten Buton Tengah marak terjadi 2 bulan terakhir. Disduk Capil Kota Bau-Bau menyebut NIK dapat dinonaktifkan jika tidak segera dilakukan perekaman dan cetak KTP elektronik. Inilah Warta Kepton pagi ini, selengkapnya Sabtu 7 Oktober 2023 bersama saya, Laode Muhammad Syahribol. Saudara, kita ke berita yang pertama. Kasus pelecehan anak di bawah umur di Kabupaten Buton Tengah marak terjadi 2 bulan terakhir. Kepolisian setempat tingkatkan edukasi kepada warga dan meminta orang tua mengawasi anak-anaknya dari predator anak. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani. Kecamatan Mawasangka saja dalam 1 bulan terakhir ini sudah 4 kasus dengan 9 orang tersangka yang sudah kami amankan saat ini dalam proses. Kasus pelecehan anak di bawah umur marak terjadi di Kabupaten Buton Tengah, terkhusus di Kecamatan Mawasangka. 2 bulan terakhir sudah 4 kasus pencabulan terjadi di kecamatan tersebut dengan tersangka sebanyak 9 orang. Kasus pelecehan anak di bawah umur juga menempati urutan pertama di Buton Tengah disusul penganiayaan. Mirisnya, satu dari kasus tersebut bahkan korbannya balita yang masih berusia 4 tahun. Kasat Reskrim Polres Buton Tengah Ibtu Sunarton mengungkapkan, berdasarkan interogasi kepolisian, salah satu faktor yang mendorong para pelaku melakukan tindakan pelecehan karena faktor pergaulan, beberapa kasus lainnya karena penyalahgunaan media sosial. Atas apa yang terjadi, Polres Buton Tengah berkolaborasi Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak mengencarkan kegiatan sosialisasi kepada warga setempat agar kasus serupa tidak berulang di kecamatan lainnya. DP3A Kabupaten Buton Tengah juga sudah turun sama-sama kami. Intinya setiap kegiatan ada laporan pencabulan ini kami respon, baik dari DP3A Buton Tengah, dari Polres, tapi masih ada saja kasus-kasus cabul yang terjadi. Ini yang paling menonjol ini Mawasangka ya, Kecamatan Mawasangka ini. Makanya mungkin ini perlu perhatian kita semua, perhatian khusus baik dari semua elemen ya, baik tokoh masyarakatnya, dari pemerintah daerahnya. Di sisi lain, kata Kasat Reskrim Polres Buton Tengah memanfaatkan keberadaan Babin Kamtibmas untuk edukasi dan pendekatan kepada masyarakat, baik dalam kesempatan ceramah di masjid maupun aktivitas kemasyarakatan lainnya. Untuk itu, Ibtu Sunarton meminta perhatian seluruh pihak agar waspada terhadap maraknya kasus pencabulan, apalagi korbannya anak di bawah umur sebagai generasi penerus bangsa ini. Kasat juga menghimbau orang tua yang memiliki anak tidak fokus mencari nafkah untuk hidup, namun memperhatikan dan mengawasi pergaulan anak-anaknya agar tidak terjerumus dalam tindakan kriminal, khususnya perbuatan asusila yang mencoreng norma dan moralitas sosial. Waode Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Kita ke berita lainnya. Jumlah debarkasi atau kedatangan penumpang angkutan laut di pelabuhan yang ada di Kota Bau-Bau pada Agustus 2023 sebanyak 27.111 orang. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 22,83% jika dibandingkan dengan bulan Juli 2023 yang sebanyak 34.106 orang. Kepala BPS Bau-Bau, Towedi Martinus Laiko mengatakan, selama Agustus 2023 ada sebanyak 31.322 orang embarkasi atau keberangkatan dari pelabuhan di Kota Bau-Bau. Jumlah embarkasi penumpang jika dikatakan Towedi mengalami penurunan sebesar 38,83% jika dibandingkan bulan Juli 2023 sebanyak 51.201 orang. Secara keseluruhan, jumlah penumpang angkutan laut di pelabuhan
Kota Bau-Bau di bulan Agustus 2023 mengalami penurunan sebesar 32,32% dibandingkan Juli 2023. Sementara itu jika dibandingkan pada periode Agustus 2023 terjadi peningkatan jumlah penumpang angkutan laut sebesar 5,23% jika dibandingkan dengan Agustus 2022. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Bau-Bau menyebut NIK dapat dinonaktifkan jika tidak segera dilakukan perekaman dan cetak KTP elektronik. Selengkapnya kita ikuti laporan reporter Hairul Mulku. Masyarakat yang sudah usia wajib KTP 17 tahun ke atas dan tidak melakukan rekam cetak KTP bisa di kemudian hari dinonaktifkan NIK-nya. Masyarakat Kota Bau-Bau yang telah wajib KTP atau telah berusia 17 tahun ke atas diingatkan untuk segera melakukan perekaman dan cetak KTP elektronik. Sebab jika tidak, nomor induk kependudukan NIK yang bersangkutan dapat dinonaktifkan oleh pemerintah. Olehnya itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Bau-Bau Arif Basari berharap RT RW, Lurah dapat intens menginformasikan hal tersebut kepada warganya, termasuk para kepala SMA sederajat juga mengedukasi para siswanya. Apalagi untuk melakukan perekaman dan cetak KTP elektronik tidak dipungut biaya sepeser pun atau gratis. Masyarakat yang sudah usia wajib KTP 17 tahun ke atas dan tidak melakukan rekam cetak KTP bisa di kemudian hari dinonaktifkan NIK-nya. Sehingga kami sangat berharap banyak silakan melakukan perekaman KTP. Ini tidak dipungut biaya. Arif Basari menyebutkan data masyarakat yang belum melakukan perekaman dan cetak KTP elektronik di Kota Bau-Bau jumlahnya di atas 5.000-an jiwa. Jumlah yang masih sangat tinggi apalagi dalam waktu dekat terselenggara pesta demokrasi yang membutuhkan KTP elektronik sebagai syarat bagi masyarakat untuk menyalurkan hak politiknya di tempat pemungutan suara atau TPS. Di data kami sampai hari ini bahwa yang wajib KTP Kota Bau-Bau itu dari 160.232 jiwa penduduk Kota Bau-Bau, yang wajib KTP itu 110.392. Yang sudah melakukan rekam cetak KTP itu baru 105.030 jiwa. Jadi sisa 5.362, baru sekitar 95%, lebih sedikit. Terkait lokasi perekaman, masyarakat akan dimudahkan dengan program jemput bola oleh Disdukcapil Bau-Bau. Masyarakat dapat berkumpul di satu tempat, petugas Disdukcapil yang akan datang. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Kita ke berita yang terakhir. Pada bulan Agustus 2023, jumlah bongkar bagasi dan barang angkutan laut domestik di Kota Bau-Bau sebanyak 219.117 ton. Dari jumlah ini tercatat mengalami penurunan sebesar 26,6% jika dibandingkan dengan bulan Juli 2023. Badan Pusat Statistik BPS Kota Bau-Bau mencatat jumlah muat bagasi dan barang angkutan laut juga mengalami penurunan sebesar 6,6%. Kepala BPS Bau-Bau Towedi Martinus Laiko mengatakan dari 230.566 ton di bulan Juli 2023 menjadi 215.350 ton di bulan Agustus 2023. Sedangkan jika dibandingkan kumulatif jumlah bagasi dan barang antara bulan Agustus 2023 dan Agustus 2022 terjadi penurunan sebesar 23,30%. Demikian penyampaian Warta Kepton pagi hari ini, dan sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok-pokok berita.
Kasus pelecehan anak di bawah umur di Kabupaten Buton Tengah marak terjadi 2 bulan terakhir. Disduk Capil Kota Bau-Bau menyebut NIK dapat dinonaktifkan jika tidak segera dilakukan perekaman dan cetak KTP elektronik. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk mengikuti program-program kami selanjutnya. Selamat pagi dan saya Laude Muhammad Syaribul mengucapkan terima kasih mewakili kerabat kerja yang bertugas.